Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Cucu Jayati. In this video, I'm going to share you about the history of English language. Jadi di video kali ini saya akan menceritakan sejarah bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris yang kita pelajari saat ini adalah bahasa Inggris modern, di mana kita tahu bahwa bahasa Inggris menjadi bahasa global atau bahasa internasional, dan bahkan ada beberapa negara yang menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Namun, bahasa Inggris yang kita pelajari saat ini berbeda dengan bahasa Inggris pada zaman dahulu. Nah, mungkin muncul pertanyaan di benak kita, bagaimana sih dulunya itu bahasa Inggris? Atau bagaimana sih bahasa Inggris itu terbentuk? Oke, jika kalian penasaran, tetap tonton terus video ini sampai akhir. Alright, so now let's get started. Perkembangan bahasa Inggris di British Isles dipengaruhi oleh beberapa hal seperti agama, suku, bangsa, dan budaya. Mungkin di antara kalian ada yang pernah mendengar bahwa bangsa Inggris pernah dijajah oleh beberapa bangsa seperti bangsa Roman, Viking, dan juga Normandy, Skandinavia, dan lain-lain. Nah, bangsa-bangsa tersebut sangat berpengaruh dalam perkembangan bahasa Inggris di negara British. Oke, sekarang kita mulai dari yang pertama. Yang pertama yaitu ada kejadian yang namanya 55 BC atau Before Christ. Nah, sebelum agama Kristen menyebar di negara British atau Britania Raya, dulu orang-orang Inggris itu menganut paganisme. Tapi setelah orang-orang Roma datang dan menginvasi wilayah mereka juga ikut menyebarkan agama Kristen. Sehingga dengan penyebaran agama tersebut, maka bahasa Inggris juga ikut berkembang dengan bahasa yang digunakan oleh bangsa Roman, yaitu bahasa Latin ya. Nah, yang kedua yaitu ada 5th century pada abad ke-5, bangsa dari Germanic atau yang kita kenal sekarang dengan Jerman Utara dan Belanda, mereka melakukan invasi dan perdagangan ke wilayah British sampai akhirnya mereka menetap dengan lama di sana dan membuat perkampungan di negara Inggris. Bangsa Germanik itu memiliki bahasa yang namanya bahasa Saxon. Oke, sedangkan orang-orang Inggris pribumi mereka memiliki suatu kebudayaan yang mungkin juga bisa dikaitkan dengan bahasa, yaitu yang namanya kebudayaan Anglo. Meskipun pada zaman dahulu sebelum bangsa Jermanik datang, bangsa Inggris itu menggunakan bahasa Celtic. Namun pada akhirnya setelah bangsa Jermanik menetap lama dan juga mereka berakulturasi dengan budaya setempat, sehingga lahirlah nama bahasa Inggris yang dikenal dengan Anglo-Saxon. Jadi perpaduan antara bahasa Jermanik dan bahasa Inggris pribumi. Anglo-Saxon atau Old English itu sedikitnya sangat berbeda dengan bahasa yang modern yang kita gunakan sekarang itu. Maksudnya dengan bahasa Inggris yang sekarang kita gunakan, karena sangat sulit sekali meskipun di YouTube ada beberapa orang yang menggunakan bahasa English Saxon gitu ya. Cuman saya yakin meskipun mereka menggunakan Saxon yang dulu dengan yang sekarang pasti berbeda gitu. Terus yang ketiga yaitu ada 6th century atau Kristenisasi. Jadi agama Kristen itu sangat berkembang pesat di negara Inggris. Bahkan banyak pendeta yang juga ikut menyebarkan bahasa Inggris dengan menggunakan maksudnya menyebarkan agama Kristen dan dengan menggunakan bahasa Inggris. Jadi dalam penyebaran agama mereka juga secara tidak langsung menggunakan bahasa, dan pada akhirnya bahasa Inggris terus berkembang dan berkembang. Yang dulu hanya digunakan oleh kaum bawahan, tapi sekarang para pendeta juga, yang mana pendeta pasti lebih tinggi tingkatannya dari kaum budak, mereka menggunakan bahasa Inggris. Terus yang selanjutnya juga di abad ke-8 sampai ke abad ke-11 ya, dimana pada saat itu bangsa dari Viking dan Skandinavia atau yang kita kenal dengan Norwegia, Denmark, dan juga Swedia, mereka menginvasi atau melakukan penjajahan ke negara Inggris sampai akhirnya bahasa mereka pun bercampur dengan bahasa Inggris gitu ya. Jadi bahasa Inggris itu bahasa yang terdiri atau maksudnya merupakan campuran dari berbagai bahasa yang dulu dibawa para
penjajah ke negara British. Sampai pada tahun ke 1066, bangsa Norman atau bangsa Prancis mereka menjajah bangsa Inggris. Oke, kita ketahui bahwa Prancis memiliki bahasa yaitu jadi dikenal dengan bahasa Prancis. Nah, jadi karena bangsa Prancis itu memiliki memiliki kebudayaan yang kuat, terus juga mereka memiliki pemimpin yang kuat. Waktu itu negara Prancis berhasil menaklukkan benteng di Inggris, dan dengan pemimpin yang namanya William, ya, pemimpin mereka William sang penakluk gitu. Akhirnya mereka menetap lama di Inggris, dan bahasa mereka pun bercampur dengan bahasa Inggris. Bahasa Prancis ikut bercampur dengan bahasa Inggris atau Anglo-Saxon. Pada akhirnya pada abad tersebut lahirlah Middle English atau Anglo-Norman, ya. Karena Normandy yang mereka orang-orang Prancis biasa dikenal dengan bangsa Normandy atau orang-orang utara. Jadi bahasa pada saat itu pun dikenal dengan Anglo-Norman. Oke, lanjut. Sekarang pada abad ke-15 dan ke-17, di mana pada saat itu orang-orang sudah mulai mengenal exploring the world atau mengeksplor dunia. Nah, jadi bangsa Inggris mereka mulai mengekspor ke USA dan juga Kanada. Namun, pada saat itu, bahasa Inggris yang mereka bawa juga bercampur dengan bahasa Inggris USA, di mana ada beberapa kata yang memang tidak ada di bahasa Inggris USA, namun ada di bahasa Inggris British. Jadi, mereka akhirnya bercampur, dan percampuran itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya kota asal di UK. Nah, beberapa wilayah di UK juga memiliki aksen dan bahasa Inggris yang sedikit berbeda. Jadi tergantung siapa yang menjajah di wilayah tersebut, maka dialek dan juga vocabulary atau kosakatanya sedikit berbeda. Jadi bangsa mana yang menjajah, terus juga pasti akan menghasilkan bahasa yang berbeda sesuai dengan tempatnya gitu. Jadi untuk beberapa wilayah di UK juga mereka memiliki perbedaan yang sangat signifikan gitu. Terus yang kedua yaitu ada social class. Ya, social class juga mempengaruhi bagaimana bahasa itu terbentuk. Nah, kebetulan orang-orang yang berhijrah ke Amerika Utara atau juga USA atau Kanada adalah kaum middle class dan juga budak. Pada akhirnya bahasa Inggris yang mereka gunakan juga bahasa Inggris yang digunakan oleh kaum social class-nya mereka gitu. Jadi sedikit berbeda dengan bahasa Inggris yang digunakan oleh para raja atau bangsawan dan keluarganya. Terus yang ketiga yaitu ada umur. Nah, jadi tergantung umurnya juga nih. Kan dia sekarang juga pasti seperti itu. Bahasa yang kita gunakan itu terkadang merepresentasikan berapa umur kita gitu. Contohnya orang-orang yang lebih tua dari kita, maka mereka akan menggunakan bahasa yang sedikit formal mungkin dan lebih old gitu. Tapi untuk orang-orang yang seumuran 20, remaja dan lain-lain, mereka pasti akan menggunakan bahasa yang lebih baru sesuai dengan zamannya. Oke, jadi seperti itu. Jadi bahasa Inggris terus menyebar seiring dengan orang-orang terus mengeksplor dunia dan menetap di suatu tempat, akhir berpindah lagi dan menetap lagi, dan pada akhirnya bahasa terus berkembang juga. Oke, terus yang selanjutnya abad ke-18, 19, 20, 21 atau kita kenal dengan modern English. Nah, bahasa modern yang sekarang kita gunakan itu dipengaruhi oleh berbagai hal. Jadi perkembangan dunia pendidikan, perkembangan teknologi, perkembangan dunia juga mempengaruhi bagaimana bahasa juga terus berkembang. Karena contohnya seperti ini. Jadi sekarang kita mengenal kosakata baru, di mana kosakata tersebut pasti tidak ada pada abad ke-5 atau pada abad ke-11. Seperti googling. Now I'm googling something, I'm browsing, searching. Nah, itu merupakan kosakata bahasa Inggris yang baru karena dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Nah, oke. Tapi yang harus di-highlight dari penjelasan kali ini adalah yang pertama yaitu ada Anglo-Saxon atau Old English pada abad ke-5 dan 6 century. Terus juga ada Middle English atau bahasa Inggris Anglo-Normandy yang terkenal Anglo-Norman.
disebabkan karena bangsa Roman atau Prancis, Norman atau Prancis, mereka menjajah ke bangsa Inggris pada tahun ke-1066. Terus pada abad ke-18, 19, 20, 21 atau kita kenal dengan Modern English ya, di mana bahasa Inggris modern yang kita gunakan karena dipengaruhi oleh perkembangan dunia pendidikan, terus juga perdagangan, teknologi, dan lain-lain. Jadi mungkin seperti itu kurang lebih penjelasan bagaimana bahasa Inggris itu terus berevolusi, terus berkembang dari zaman ke zaman. Mohon maaf kalau ada kata yang salah atau informasi yang belum valid. Kalian bisa membenarkan atau mengoreksinya di bawah di kolom komentar. So, thank you so much for listening to me. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.